Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jawad Gumelar. Saya dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Pengaruh Kecepatan Putaran Motor Stepper terhadap hasil pengujian DIY penetran pada proses pengelasan GTAW material stainless steel dengan menggunakan alat bantu pengelasan sederhana. Dalam presentasi kali ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, rumusan masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Pipa stainless steel merupakan salah satu dari beberapa material yang digunakan pada proses pengelasan. Pengelasan pipa stainless steel dengan menggunakan pengelasan gas tungsten arc welding akan terasa sangat sulit bagi pemula. Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu pengelasan untuk membantu pekerjaan manusia. Alat bantu pengelasan merupakan penunjang untuk memudahkan pekerjaan pada proses pengelasan. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang ada, terdapat beberapa rumusan masalah seperti bagaimana cara membuat alat bantu pengelasan gas tungsten arc welding, bagaimana pengaruh arus pengelasan dan kecepatan putaran motor stepper dari hasil pengelasan menggunakan alat bantu pengelasan, metode pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, saya membuat desain alat bantu pengelasan. Adapun desainnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan desain alat bantu yang saya buat. Di sini ada kepala tetap yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan dilakukan proses pengelasan. Di sini ada holder yang berfungsi sebagai tumpuan dari tors mesin las. Dan di sini ada tombol on off untuk menyalakan alat bantu pengelasan serta ada tombol untuk mengatur arah putaran motor stepper. Alat bantu pengelasan ini menggunakan microcontroller Arduino Uno, di mana microcontroller Arduino Uno ini akan mengirimkan sinyal pulsa kepada driver motor. Semakin cepat sinyal pulsa yang diberikan oleh Arduino Uno, maka motor stepper akan bergerak dengan cepat. Setelah membuat alat bantu pengelasan, selanjutnya yaitu membuat spesimen. Setelah membuat spesimen, selanjutnya membuat atau melakukan eksperimen pengelasan. Adapun eksperimen pengelasannya adalah sebagai berikut. Ini merupakan proses pengelasan dengan menggunakan alat bantu pengelasan, di mana benda kerja dicekam sambil dilakukan proses pengelasan dengan menekan torque dari mesin las. Setelah melakukan eksperimen pengelasan, selanjutnya yaitu melakukan pengujian penetran. Adapun tahapan pengujian penetran yaitu pre-cleaning, pelapisan cairan penetran, pembersihan cairan penetran dengan cleaner, pelapisan dengan cairan developer, pengukuran data cacat pengelasan, dan post cleaning. Hasil dan pembahasan. Pada eksperimen pengelasan ini, parameter yang digunakan yaitu kecepatan motor stepper dan arus pengelasan. Adapun kecepatan yang digunakan yaitu 5,71, 4,71, dan 4 rpm. Adapun arus pengelasan yang digunakan yaitu 60, 75, 90, serta 105 ampere. Adapun accepted kriteria pengujian penetran menurut standar ASME seksi 9 yaitu 1. Tidak boleh ada linear indication. Linear indication merupakan indikasi cacat bergaris merah. Tidak boleh ada rounded indication yang berukuran lebih dari 5 mili. Rounded indication merupakan indikasi cacat yang berbentuk oval atau lingkaran. Tidak boleh ada 4 rounded indication yang berdekatan dengan jarak kurang dari 1,5 mm. Sampel pertama. Sampel pertama menggunakan kecepatan 5,71 rpm. Dari keempat arus pengelasan menunjukkan hanya pada arus 90 ampere yang memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat sebesar 2 mm masih masuk dalam toleransi standar.
Sampel pertama menggunakan kecepatan 4,71 rpm. Dari keempat arus pengelasan menunjukkan belum memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat terlalu banyak dan terdapat lubang cacat pada arus 5 ampere. Sampel pertama menggunakan kecepatan 4 rpm. Dari keempat arus menunjukkan belum memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat yang terlalu banyak serta terdapat lubang cacat pada arus 105 ampere. Sampel kedua menggunakan kecepatan 5,71 rpm. Dari keempat arus menunjukkan pada arus 75, 90, dan 105 yang memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat sebesar 2 mm itu masih masuk dalam toleransi standar. Sampel kedua menggunakan kecepatan 4,71 rpm. Dari keempat arus menunjukkan pada arus 60 ampere dan 75 ampere yang memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat sebesar 1-3 mili yang masih memenuhi kriteria standar. Sampel kedua menggunakan kecepatan 4 rpm. Dari keempat arus menunjukkan bahwa pada arus 60 dan 75 yang memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat masih masuk dalam toleransi standar. Sampel ketiga menggunakan kecepatan 5,71 rpm. Dari keempat arus menunjukkan pada arus 60 dan 90 ampere yang memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat masih masuk toleransi. Sampel ketiga menggunakan kecepatan 4,71 rpm. Dari keempat arus menunjukkan hanya pada arus 60 ampere yang memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat sebesar 2 mm masih masuk dalam toleransi standar. Sampel ketiga menggunakan kecepatan 4 rpm. Dari keempat arus menunjukkan hanya pada arus 60 ampere yang memenuhi kriteria standar, di mana indikasi cacat sebesar 1-2 mm yang artinya masih masuk dalam toleransi standar. Kesimpulan, dari ketiga sampel tersebut menunjukkan arus pengelasan yang direkomendasikan yaitu menggunakan arus 90 ampere dengan kecepatan 5,71 rpm. Pada tabel 12 dapat dilihat hasil pengelasan dari ketiga sampel memiliki keberhasilan yang konstan yaitu pada arus 90 ampere. Keberhasilan pengelasan dapat dilihat dari hasil pengujian penetran yang menunjukkan hasil pengujian penetran tidak mengindikasikan cacat pengelasan. Meskipun ada indikasi cacat, itu pun masih masuk dalam toleransi standar. Sedangkan kegagalan pengelasan diakibatkan oleh arus pengelasan yang digunakan terlalu besar dengan kecepatan yang terlalu pelan sehingga mengakibatkan benda kerja berlubang, yaitu terjadi pada arus 105 ampere di mana terjadi indikasi cacat yang belum masuk toleransi secara konstan pada sampel pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.